Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarafan Wisana Mirza dengan NIM 23214000001. Di sini saya akan menjelaskan dan membuat tutorial mengenai sequence diagram. Tapi sebelum kita pergi ke tutorialnya, akan saya jelaskan dulu apa sih sebenarnya sequence diagram itu. Sequence diagram itu merupakan sebuah langkah-langkah yang menggambarkan alur atau proses atau urutan instruksi dalam sebuah sistem, mulai dari siapa yang melakukan aksi, pesan yang dikirim, dan bagaimana sistem itu merespon. Diagram ini akan membantu kita untuk memahami langkah-langkah yang terjadi dalam suatu proses atau suatu urutan, dari awal sampai akhir. Nah, dalam sequence diagram sendiri ada beberapa elemen penting, seperti aktor, lifeline, message. Aktor apa? Aktor itu adalah pelaku dalam proses tersebut yang biasanya melakukan aksi. Biasanya digambarkan dengan ikon berbentuk manusia. Kemudian ada yang lifeline. Lifeline ini seperti penghubung antara aktor dan objeknya. Jadi dia ini semacam menunjukkan bahwa objek atau aktor tersebut itu ada dan bisa menerima atau mengirim pesan selama proses berlangsung. Kemudian yang ketiga, terdapat message. Message ini merupakan pesan atau proses yang akan menghubungkan aktor dengan objek. Arah panah, biasanya pesan ini digambarkan dengan arah panah gitu ya. Arah panah yang akan menunjukkan siapa yang bisa menerima pesan dan siapa yang menerima pesan. Itu penjelasan singkat mengenai sequence diagram. Semoga teman-teman sudah paham. Nah, kalau sudah paham, saya akan melanjutkan ke bagian tutorialnya, yaitu tutorial membuat sequence diagram versus aplikasi penggajian. Baik, setelah penjelasan singkat tadi, di sini saya akan melanjutkan dengan membuat tutorial cara membuat sequence diagram menggunakan aplikasi StarUML untuk studi kasus aplikasi penggajian. Nah, yang pertama, kita bisa pergi ke bagian model, kemudian pilih add diagram, kemudian kita cari sequence diagram. Nah, setelah itu kita bisa perbesar ukurannya agar kanvasnya lebih luas dengan cara menariknya di sini. Nah, setelah kanvasnya selesai dibuat, kita akan pergi ke tahapan aplikasi penggajiannya. Yang pertama, di sini akan ada 5 elemen yang saling berinteraksi dalam proses ini. Terdapat 3 aktor dan 2 bagan. Yang pertama ada accounting, absensi, GM accounting, gaji, dan karyawan. Accounting, GM accounting, dan karyawan ini adalah aktor, sedangkan gaji dan absensi ini adalah elemen yang mendukung proses penggajian ini. Yang pertama, kita bisa membuat elemen-elemen tersebut terlebih dahulu dengan menggunakan tool lifeline. Kemudian kita beri nama setiap lifeline-nya. Kita bisa tarik garisnya ke bawah agar jangkauannya lebih panjang. Buat sebanyak 5 kali ya, karena kita menggunakan 5 elemen. Setelah 5 elemen selesai dibuat, kita akan masuk ke tahapan yang pertama. Tahapan yang pertama adalah kita membuat daftar absensi. Pembuatan daftar absensi akan dilakukan oleh pihak accounting. Nah, di sini ada 2 elemen terhubung, yaitu accounting dan absensi. Kita akan menghubungkannya dengan tool message. Di bagian interaction ya.
kita beri keterangan membuat daftar absensi. Penomorannya ini otomatis ya, memang dari aplikasinya sendiri. Setelah itu kita akan lanjut ke tahap kedua, yaitu menginput daftar absensi. Penginputan daftar absensi dilakukan oleh karyawan. Jadi kita akan menghubungkan elemen karyawan dan elemen absensi menggunakan satu garis. Kita bisa menggunakan tool assign signal message dengan menghubungkannya seperti ini. Setelah itu kita lanjut ke nomor 3, yaitu membuat rekapan absensi. Rekapan absensi dilakukan oleh accounting. Jadi kita akan kembali menghubungkan accounting dan absensi. Masih tetap menggunakan tool yang sama, yaitu assign signal message. Kemudian kita lanjut ke langkah keempat. Langkah keempat ada menghitung gaji. Penghitungan gaji ini tetap dilakukan oleh accounting, tapi dua elemen terhubung saat ini adalah accounting dan gaji. Kita akan menghubungkannya dengan tool message. Setelah gaji sudah dihitung, kita akan lanjut ke langkah selanjutnya, yaitu membuat laporan penggajian. Laporan penggajian dilakukan oleh accounting, kemudian dilaporkan kepada GM accounting. Jadi saat ini kita akan menghubungkan elemen accounting dan GM accounting. Masih tetap menggunakan tool message ya. Selanjutnya langkah ke-6. Langkah ke-6 ini kondisional, artinya bisa terjadi, bisa tidak. Kapan akan terjadi? Akan terjadi ketika sistem salah melakukan penginputan data. Terdapat kesalahan atau kerancuan dalam penginputan data gaji ini. Jadi, jika memang ada kesalahan, maka nomor 6 ini akan terjadi. Namun jika tidak, maka proses ini tidak akan terjadi. Ini proses kondisional. Cara membuatnya, kita bisa pergi ke bagian interaction. Kemudian kita cari namanya combine fragment. Ya, teman-teman. Kemudian kita buat saja. Klik ini ya, kita tambahkan operannya. Kita bisa edit dia di editors. Kita akan ubah sekuennya menjadi ALT. Jadi dia cuma berfungsi sebagai keterangan. Dan namanya bisa kita hapus. Setelah dihapus, kita akan memberi keterangan pada garis terus patah-patah ini ya. Keterangannya adalah jika terjadi salah hitung kalau sudah, kita akan kembali ke atas. Kemudian kita akan beri keterangan langkahnya. Kita menggunakan tool message ya.
Tool message ini akan menghubungkan bagian accounting dan GM accounting ya teman-teman. Keterangannya adalah menghitung kembali laporan penggajian yang belum sesuai. Langkah yang ketujuh yaitu menyetujui laporan penggajian. Persetujuan ini dilakukan oleh GM Accounting dan dilaporkan ke pihak accounting. Jadi kita akan menghubungkan dua elemen yaitu GM Accounting dan accounting. Masih menggunakan tool message ya. Oh mohon maaf. Kita akan menggunakan assign signal message, bukan tool message. Beri keterangan menyetujui laporan penggajian. Selanjutnya adalah pembuatan slip gaji. Pembuatan slip gaji ini dilakukan oleh pihak accounting. Jadi kita akan menghubungkan dua elemen yaitu accounting dan gaji menggunakan tool message lagi ya. Kita tarik seperti ini, kemudian akan membuat gaji. Nah, kemudian langkah terakhir adalah pemberian slip gaji. Pemberian slip gaji ini akan dilakukan oleh dua elemen yaitu gaji dan karyawan. Slip gajinya nantinya yang sudah dibuat akan diberikan ke karyawan. Masih menggunakan tool message, kita akan hubungkan elemen gaji dan karyawan seperti ini saja. Kemudian beri keterangan menerima slip gaji. Ini merupakan sequence diagram untuk studi kasus aplikasi penggajian ya teman-teman. Jadi terdapat 5 elemen yang saling berinteraksi dengan 3 aktor dan 2 elemen pendukung. Kemudian 9 langkah atau 9 proses dalam kasus ini yang akan terjadi nantinya. Nah, seperti ini ya sequence diagramnya. Demikian penjelasan singkat mengenai sequence diagram dan tutorial pembuatan sequence diagram untuk studi kasus aplikasi penggajian dengan menggunakan aplikasi StarUML pada video kali ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.